Assalamualaikum, anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang sistem bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang digunakan dalam dasar aritmatika digital. Kita awali dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah bilangan yang hanya mempunyai dua lambang, yaitu 0 dan 1. Kita kenal ada 0, ada 1, ada 1, 0, ada 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah sistem bilangan okta. Sistem bilangan okta adalah bilangan yang mempunyai 8 macam lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan desimal yang sehari-hari kita gunakan untuk perhitungan, yaitu dengan lambang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang punya 16 macam lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, D, E, dan F. Kemudian A sendiri itu merupakan 10, B sendiri itu 11, C 12, D 12, D 13, E 14, dan F 15. Untuk konversi bilangan, yaitu untuk mengubah sistem bilangan. Misalnya dari biner ke oktal, dari biner ke desimal, dari biner ke heksadesimal. Kita awali dengan bilangan desimal dulu. Mengubah bilangan desimal ke biner. Seperti apa? Itu seperti contoh 46 dalam bilangan desimal. Seperti apa binernya? Kita coba dengan membagi ya. 46 dibagi 2 adalah 23. Berarti sisanya 0. Kemudian 23-nya sendiri itu dibagi 2, 11. 11 dibagi 2, 5. 5 dibagi 2 itu 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Ini yang dimaksud dengan sisa-sisa ini adalah kalau dia itu tidak pas dibagi 2-nya. Misalnya yang 20 dibagi 2 itu 11. 11 sendiri adalah baru 22. Sedangkan ini 23. Jadi 22 ditambah 1 itu sama dengan 23. Yang 5 juga 11 dibagi 2 itu sama dengan 5. Baru ada sisanya 1 dan seterusnya. Nanti dibaca itu dari bawah, dari sini, dari 1 yang terakhir. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Jadi kesimpulannya 46 sistem desimal sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, 0 dalam bentuk biner. Yang kedua, kita mengubah desimal ke oktal. Dari desimal ke oktal ada angka seperti ini, 8, 7 dan bilangan desimal itu berapa oktalnya? Jadi 87 dibagi 8 sama dengan 10. Kita tahu bahasa 10 kali 8 itu kan 80, berarti sisanya 7. 10 dibagi 8 adalah 1, sisanya adalah 2. Baca dari bawah 27. Jadi 87 desimal sama dengan 100. Dari sini ya, bacanya dari 127. 127 oktal. Kemudian yang ketiga adalah mengubah desimal ke heksadesimal. 1583 dalam bentuk desimal sama dengan, jadi ini bagi 16. 1583 dibagi 16 adalah 98. Tapi ini masih ada sisa. Sisanya adalah 15. Kemudian 96 dibagi 16 adalah 6. Sisanya 2. Jadi 6, 2, 15. Di dalam bilangan heksadesimal, 15 itu adalah huruf F. Jadi dibacanya 158,3 dalam bentuk desimal sama dengan konversinya menjadi 62F dalam bentuk heksadesimal. Kita akan mengubah sistem bilangan biner. Misalnya dari biner ke desimal. 1001 ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Ya, kalau kita baca seperti ini, 1001 untuk digit yang pertama adalah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Digit yang kedua 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Dan yang ketiga juga 0. Sepertinya 0 ini kita abaikan, langsung saja kita lihat angka satunya saja. 1 kali 2 pangkat 0 dan 1 kali 2 pangkat 3. Isinya adalah 1 dan 8 kalau dijumlahkan sama dengan 9.
Jadi 1001 itu dalam bentuk biner sama dengan 9 dalam bentuk desimal. Yang kedua, kita mengubah biner ke oktal. Biner ke oktal itu mudah ya. Misalnya di sini ada binernya 110, 10100. Berapa oktalnya? Kita kelompokkan angka ini dalam 33. 001, 010, dan 11. Dari sebelah kanan yang mengelompokkannya. Jadi 001 itu 4, kemudian 010 itu 2, dan 11 itu adalah 3. Misalnya contoh 100. 100 itu kalau dibuat dalam bentuk desimalnya, ini contoh yang kedua dalam bentuk desimal ya. Dari biner ke desimal, berarti nolnya kita abaikan, kita punya ada angka 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4 dalam bentuk desimal. Kemudian kita mengubah biner ke heksadesimal dengan mengelompokkan 4 bilangan biner. Misalnya 110, 10, 100, kita kelompokkan 44. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 1, 0, kelompok yang pertama, kemudian 1, 0, 1, 1, kelompok yang kedua. Yang ini 0, 1, 0, 0 itu sama dengan 4, sedangkan yang ini adalah D. Kita mengubah bilangan oktal ke desimal. 1, 3 dalam bentuk oktal itu sama dengan 3 kali 8 pangkat 0 sama dengan 3, 1 kali 8 pangkat 1 sama dengan 8, kita jumlahkan sama dengan 11. Jadi 13 dalam bilangan oktal itu sama dengan 11 dalam bilangan desimal. Kita akan mengubah dari oktal ke biner, dari oktal ke biner. Jadi tiap digit di dalam oktal kita ubah dulu menjadi binernya dengan 3 angka, 3 digit. 2 kita ubah menjadi 010. 0-nya kita ubah menjadi 0 dalam 3 digit, kemudian 5-nya juga jadi 101, dan 6-nya jadi 110. Kemudian kita satukan penulisannya dari mulai 2 ini. Atau boleh dari 6 juga, dari 6 di sini. 110, 101, 000, 010. Itulah binernya. Kita mengubah dari oktal ke heksadesimal. Caranya mudah sekali. Dari oktal ke heksadesimal itu adalah kita ubah dulu dari oktalnya ke biner, dari binernya nanti ke heksadesimal. Misalnya ini 7 adalah 111, kemudian 3 itu adalah 110, 5 itu 101, dan 2 itu 010. Nah, itu baru dalam bentuk binernya. Sedangkan kita kelompokkan 44, ini 111 kelompok 1, 1010 kelompok 2, dan 1010 itu kelompok 3. Maka penggantinya adalah ini F, ini 5, ini 5. Jadi 2, 5, 3, 7 oktal sama dengan 55F dalam bentuk heksadesimal. Kita mengubah bilangan heksadesimal. Heksadesimal kita ubah bisa menjadi dalam bentuk desimal itu seperti ini. Misalnya ada C 8. Berarti 8 kali 10 pangkat 16. 8 kali 16 pangkat 0 sama dengan 8. Dan C kali 16 pangkat 1 sama dengan 192. Karena C-nya sendiri itu adalah nilainya 12. A 11, A 10, B 11, C adalah 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi C ini adalah 12. 12 kali 16 sama dengan 192. Ditambah 8 sama dengan 200. Kita akan mengubah dari heksadesimal ke oktal. Tentu saja ini juga akan melalui perantara biner dulu. Misalnya 65F. Kita ubah menjadi biner. F-nya 111, 1111, kemudian 5-nya 1010, kemudian 6-nya 0110. Jadi kita baca dari sini ya, dari biner ini kita kelompokkan 33.
seperti ini 33 ya. 011 001 011 111 itu adalah kita ganti. Ini adalah 7, yang ini adalah 3, yang ini adalah 1, dan yang ini adalah 3. Sehingga dalam bentuk oktalnya 65F itu adalah 3137. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.